Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan, senantiasa Allah berikan kita petunjuk dan hidayah, dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke materi, bahwa kita ini sudah mulai masuk di bab sholat. Saya cek di catatan saya, kita masih di sholat. Habis itu kita membahas tentang tambahan, yaitu amal ibadah yang terkait dengan arah kiblat. Insya Allah setelah itu nanti kita masuk sudah mulai ke ibadah sholatnya, yaitu niat sholat. Nanti kita bahas di niat sholat itu sehingga kita tahu landasannya dan alasannya apa. Saudara kita atau diantara kita itu yang niat sholatnya dilafatkan, nawaitu, begitu kan. Ada lagi nanti sholatnya, biar kita tambah ilmunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan beberapa hal. Di Indonesia itu data anak di Indonesia akhir tahun 2025, sebetulnya ini untuk bapak-bapak, tapi kan pengajian saya khusus ibu-ibu. Akhir tahun 2025 itu didata oleh Kementerian Pendudukan atau BKKBN, itu jumlah anak di Indonesia itu 88,81 juta. Berarti wakeng nggih, kuwata nggih. Dan 25,8% anak-anak di Indonesia itu tidak mengalami fase di mana hadirnya seorang bapak atau ayah dalam pola pengasuhan dan pendidikannya. Kalau di rata-rata berarti kurang lebih 4 anak di Indonesia, 1 diantaranya tidak mengalami fase dalam tumbuh kembangnya pengasuhan dan pendidikan ayah, didominasi oleh ibu. Termasuk kemudian ditemukan apa yang disebut dengan pengasuhan ayah, berkomunikasi secara interaktif dengan ayah. Rata-rata bapak itu wis tutuk omah kesel turu, jarang komunikasi. 1. Yang kedua, anak jarang mendapatkan dukungan emosional dari ayah. Yang ketiga, dalam proses belajar sekolah terutama, yang mendampingi senantiasa selalu ibu. Meskipun ini tidak semuanya, insya Allah di antara kita tidak semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada hubungannya dengan sholat sebetulnya saya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi habali ala kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Ketika Nabi Ibrahim dikasih anak oleh Allah,
dua orang putra di saat usia Nabi Ibrahim sudah tua, yang diucapkan diantaranya adalah rasa syukur. Alhamdulillah Allah memberiku anak, dua orang anak di saat usiaku tua. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah mendengarkan doa, maha mengabulkan, maha mendengarkan doa. Di ayat berikutnya 40, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi Ibrahim. Jadi saat Nabi Ibrahim niku punya anugerah, dikasih anugerah Allah anak, yang diminta mboten aneh-aneh, mboten macem-macem, tapi langsung kemudian di ayat berikutnya itu Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah anugerahkan kepadaku di antara orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadikan aku orang yang mendirikan sholat, dan juga anak cucuku, anak keturunanku adalah golongan orang yang mendirikan sholat. Loh, sing dijaluk Nabi Ibrahim mari duwe anak nopo? Anake termasuk orang yang mengerjakan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah Allah itu berfirman dalam surat Maryam, ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us sahawat fasawfa yalqauna ghayya, kata Allah. Dan nanti itu ada generasi yang lemah, kata Allah. Aku akan mengirim generasi lemah itu, menjadikan di antaramu itu generasi yang lemah. Karena apa? Karena sebab-sebab generasi lemah itu di antaranya adalah generasi yang meremehkan sholat, boten melalaikan sholat. Adha'us sholat itu menganggap enteng sholat, menganggap enteng urusan sholat. Maka kata Allah, nanti kalau ada generasi yang meremehkan sholat, wattaba'us sahawat, nanti diantaranya adalah akan lahir generasi yang mengikuti hawa nafsunya saja, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Fasaufa yalqauna ghayya, kata Allah. Maka pasti niscaya generasi yang model begini tuh akan menemui kesesatan. Berarti ibu-ibu, generasi lemah itu diantaranya yang disebutkan Allah adalah generasi yang menganggap remeh urusan sholat. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut orang-orang yang apabila di belakang mereka meninggalkan keturunan generasi muda yang lemah. Lemah diantaranya lemah dalam mengerjakan sholat. Perhatikan kalimatnya, Luqman, Allah abadikan dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, kerjakanlah, dirikanlah sholat. Maka pembahasan sholat ini begitu penting dalam kajian keagamaan kita. Dan Allah perintahkan kula kali panjenengan dalam urusan sholat sebagaimana surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir. Wastabir, bukan wasbir. Wasbir itu artinya sabar. Perintahkan keluargamu, didiklah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dengan sesungguh-sungguhnya. Ada huruf tok di sana itu ziyadatul makna, tambahan makna. Berarti bahasa keputih mek soal merintahno anak sholat, didik keluarga untuk mengerjakan sholat, sing telaten sak temen-temen ini telaten. Lambe niki mek mboten ciptaane Allah wis ganti onderdil bolak-balik. Legrek. Jenenge didik anak sholat gak cukup satu kali perintahnya. Sholat, sik. Dan rumus dari Allah kula kali panjenengan dikengken mboten sabar, tapi ekstra sabar. Wastobir mboten wasbir. Wastobir, sabarlah dengan ekstra sabar, kata Allah. Kalau soal bab mendidik anak supaya mengerjakan sholat. Kenapa? Karena berat konsekuensi ini. Nanti kalau anak kita itu meremehkan sholat, maka itu termasuk adha'us sholat tadi,
Itu selemah-lemah generasi berikutnya itu. Dan tidak tanggung-tanggung Allah nanti akan menjadikan mereka itu Tuhannya itu syahwatnya, dan mereka itu nanti akan menemui kesesatan. La inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat wa qad khaba wa khasira. Semuanya nanti tolak ukurnya adalah salat. Dihisab pertama kali adalah salat. Mati gak ono rencana, maka kita siapkan diri ini terutama dengan salat. Ra'sul amri Islam wa amaduhu salat, kata Nabi. Pokok perkara itu Islam, dan untuk menegakkan Islam itu adalah dengan kita menegakkan salat. Nah, makanya wonten kondisi apapun Nabi tetap mengerjakan perang salat, di atas kendaraan juga sholat. Dan kita bahas ini diantaranya dibahas dalam himpunan putusan tarjih sholat di atas kendaraan. Yang pertama di atas kapal. Nate naik kapal jenengan, misalkan ke Papua, ke Makassar naik kapal. Boten pernah nggih? Pernah. Sawat. Belum pernah nggih. Jadi ini orang yang sedang naik kapal, anjurannya sholat itu harus menghadap kiblat, mek semerap kiblate. Mek kapal teng Indonesia sing jarak jauh saking Perak berangkat teng Kalimantan, saking Perak berangkat teng Medan, Sumatera maksudnya, saking Perak berangkat teng Papua, kan wonten teng Perak niku. Jalure banyak. Itu di kapal sampai 5 hari sampai 1 minggu. Ada musolanya, Bu, di kapal itu. Sudah disediakan musola, sholatnya berdiri bisa. Ustadz ngadepi nang ndi yo wis ngadep musola kuno mang. Karena kita tidak tahu arah kapal ke arah kiblat atau apa, tidak tahu, maka sholatnya berdiri. Tapi kalau kita tahu, hendaklah sholat itu menghadap kiblat sebagaimana perintah umum dalam sholat. Nah, perintah umum dalam sholat. Loh lali. Oke. Kemudian jika dia sedang sholat tapi kapal kemudian berbelok, maka dia tidak perlu ikut berbelok sebagaimana kapal. Kapalnya belok ngalor, tak miring balik kapal, nggak bisa nggih. Tapi dianjurkan Nabi kalau di atas kapal itu nadek, Bu, ngapunten. Dianjurkan Nabi berdiri kalau di atas kapal sholatnya, mboten duduk. Mboten duduk, tapi berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Ini dalilnya. An Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyusalliya ala rakhilatihi tatawu'a istaqbalal qibla fakabbara lis-salat summa khalla an rakhilatihi fasalla haitsuma tawajjahat bi. Dari Anas, ia berkata, adalah Rasulullah apabila hendak mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadapkan ke kiblat lalu bertakbir untuk sholat, kemudian melepaskan kendaraan untanya dan membiarkannya berjalan ke arah mana untanya berjalan. Ini belum pembahasan yang kapal ya. Ada kok saya lupa nggak masukkan hadisnya. Nabi itu berdiri kalau di atas. Kalau kamu takut tenggelam, silakan untuk mengerjakannya dengan duduk. Tapi kalau tidak takut tercebur ke laut, maka berdiri. Jadi ini, Bu, hadisnya. Ini saya bisa enggak. Dari sini apa pelajarannya, Bu? Rasulullah mek safar itu mboten ninggalno salat. Salat napa niki? Salat sunnah. Jadi Nabi kalau safar salat tahajud, Bu. Nabi kalau safar tetap salat duha. Luar biasa Nabi. Caranya Nabi salat tidak berhenti kendaraannya itu. Tapi kendaraannya dihadapkan dulu ke arah kiblat, kemudian takbir di atas kendaraan sholat. Engkau untoi melayu rono, untoi melayu rene. Terus Nabi sholat sampai Rasul selesai sholat, baru nanti kendaraannya diarahkan ke arah kemana tujuan berpergiannya. Jadi itu tah tata cara sholat ketika dalam perjalanan, yaitu sholat apa? Sholat sunnah. Nah ini. Tata caranya bagaimana? Dihadapkan itu. Nah, maka dari sini mengambilnya. Tapi kalau kita kan enggak, kalau kendaraan umum. Oke. Sholat di pesawat, kereta api dan angkutan umum. Orang yang sholat dalam pesawat, kereta api atau angkutan umum bis misalkan, yang sedang berjalan, maka ketika mulai sholat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya.
dalam kendaraan itu, dan sholat menghadap ke arah manapun sesuai duduknya. Hal ini karena menyerongkan duduk di atas kursi hanya untuk menghadap kiblat itu tentu sulit dan tidak sejalan dengan pelaksanaan agama yang memberi kemudahan, ya kan? Nah ini sama ya tadi ya. Di atas kendaraannya menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap. Rasulullah sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap. Ini ya. Jadi Rasulullah sholli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat bihi, sesuai dengan kendaraannya. Baik, kalau di perahu, kapal silakan berdiri, tapi kalau takut tenggelam dibolehkan untuk duduk. Tapi kalau dalam pesawat, kereta api dan angkutan umum, kalau tidak bisa berdiri maka dibolehkan untuk mengerjakannya arahnya sesuai apa? Nah, kalau naik sepur hadapan jenengan gak usah bingung. Arah Jakarta berarti ke arah barat. Si urup nggone aku ben madhep rono, gak usah. Sudah wis masuk membelakangi kiblat ya sudah. Duduk sesuai tempatnya. Itu gak usah diputar-putar, gak usah dibalik. Nggih. Sama ini kayak tadi Abu Dawud. Sholat di kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan, ini sama kayak Nabi. Perhatikan, orang yang naik kendaraan pribadi atau sewa dapat diatur berhentinya. Maka ketika sholat hendaklah dia berhenti mencari masjid, musola atau tempat yang bisa dia mengerjakan sholat secara normal, diantaranya menghadap kiblat. Akan tetapi apabila terburu-buru hendak mengejar keberangkatan pesawat atau kereta api, maka tidak cukup berhenti, boleh sholat dengan kendaraan seperti yang dulu. Jadi jenengan kalau rombongan teng Jogja, rombongan bengi-bengi ngeten iki berangkat biasa nggih. Kalau mau jenengan sholat tahajud silakan. Sholat tahajud di atas bis. Tapi karena ini sewa, maka kalau sholat subuh berhenti. Nabi apa dasarnya begini Bu? Nabi itu kalau tadi di hadis sebelum saya sampaikan, ini ada hadisnya ini. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat fa idza aradal fariidha nazala fastaqbal qiblah. Ini lanjutannya. Rasulullah salat sunnah itu di atas kendaraan sesuai arah kendaraannya. Tapi faida aradal farido, tapi kalau sholat fardu nazala Rasulullah napa? Turun fastaqbal kiblah dan menghadap ke arah. Jadi Rasulullah kalau sholat wajib sempurna, berdirinya sempurna kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah duduk silakan. Kalau sholat sunnah duduk. Lah kalau kendaraan pribadi ya mandek. Kalau kendaraan umum mboten saged mandek, maka sholatnya tetap di atas kendaraan. Tapi kalau rombongan, misalkan pergi ke Jogja Ibu-ibu Aisyah dan ranting rombongan, nanti begitu sholat subuh atau sholat lain, maka dianjurkan sebagaimana Nabi berhenti untuk sholat secara sempurna, berdiri dan menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah silakan di atas kendaraan. Nah, jadi ternyata sholat sunnah itu juga Nabi di atas wonten yang pernah sholat sunnah saat safar tahajud di atas kendaraan, mboten us karaokean. Gak usah ngono, kemenak lho koyo ngono Bu. Masalah teman-teman sing gak seneng karaokean iki sumpek. Wis nyanyi ae. Bapak-bapak, ibu-ibu di sepanjang jalan ini kemenak iki. Kementerian Agama nyanyi-nyanyi. Bapak iki gak apa-apa. Nah, jadi ini pelajaran ilmu. Nabi ini sangat cinta terhadap sholat. Bahkan sholat sunnah pun dikerjakan ketika di atas dan cara Rasul dengan sholat sunnah di atas kendaraannya di atas kendaraan. Mek wayahe sholat wajib mudun menghadap kiblat dengan sempurna. Ini kita berlakukan kalau kendaraan pribadi atau kita sewa atau rombongan. Tapi kalau umum mboten saged ya kita sholatnya di atas kendaraan. Hanya kapal yang dianjurkan Nabi untuk berdiri, yang lainnya cukup dengan duduk.
Kalau kapal kata Nabi kamu takut tenggelam di atas safina, ala safina, maka kamu silakan untuk duduk kata Nabi. Lah mek kapal teng Kalimantan nggih mboten getek ngoten mboten. Gede ono kamare dhewe-dhewe, wonten kamar mandi ini ada tempat musolanya sendiri. Kalau kapal yang besar. Oke. Nah ini. Aku melihat Rasulullah di atas unta salat sunnah sambil berisyarat dengan kepalanya ke arah mana saja beliau menghadap. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengerjakan hal itu dalam soal salat wajib. Yanzilu lil maktubah. Rasulullah selalu turun untuk mengerjakan salat sunnah ini dalam Sahih Bukhari bab yanzilu lil maktubah. Jadi Rasulullah selalu turun kalau salat itu salat maktubah, salat wajib. Berhenti kayak kita biasanya kemana-mana kan kalau safar bawa kendaraan sendiri, weh subuh galek masjid sholat subuh lah. Iku jenengan nanti kalau sekarang sudah ngaji pengen biasanya sholat tahajud di rumah nggak ninggal safar monggo jenengan lakukan itu dengan isyarat. Kalau Allahu Akbar gak usah banter-banter, gak usah, dengan isyarat. Ketika kita duduk, kalau jenengan eman tapi ya iku mang seneng ngobrol. Ndelok TV utawa karaoke ya Allah wis ngono iku lah. Nggih. Ah ini lagi. Ibnu Umar berkata Rasulullah salat sunnah di atas unta ke arah mana saja beliau menghadap dan salat witir di atasnya. Lho. Salat napa niki, Bu? Ana ulai sholli alaihi maktubah ya wis. Subhanahu ala rakhilatihi qibla ayayan. Salat witir, Bu. Salat witir itu salat napa, Bu? Ayutiru ini loh. Wayutiru maaf, wayutiru. Witir itu berarti Rasulullah salat napa niki? Salat napa? Salat witir itu kalau dalam bahasa hadis ya berarti salat tahajud, salat malam, qiyamul lail lho. Ya Allah Nabi lho, safar ae sik salat tahajud. Nabi. Tetapi beliau tidak pernah mengerjakannya dalam salat wajib. Turun untuk mengerjakan secara sempurna menghadap kiblat dan dengan berdiri. Oke, nggih. Oh, dari sini kita belajar ya Allah untuk dalanai Rasulullah sik salat sunnah. Oke, lagi. Dari Jabir, Nabi pernah sholat di atas untanya ke arah timur, padahal kiblat dari Madinah ke arah selatan, ya kan? Apabila hendak sholat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat. Nah, orang yang tidak tahu arah kiblat, orang yang sakit dan tidak bisa bergerak, maka ia sholat berbaring dan tidak perlu menghadap kiblat. Begitu pula orang yang tidak dapat mengetahui arah kiblat, maka ia sholat ke arah mana ia menduga arah kiblat. Contoh, kalau tanglet jenengan, sholati sampun selesai, jenengan lo sholati sampun selesai wis salam, arah kiblatin ku mang salah. Terus dikandani wong sing semerap, Bu, ngapunten jenengan iku mang sholat madhep ngidul misale. Kudune madhep mriko. Pertanyaan saya, jenengan ulangi sholat atau tidak? Yes. Ayo. Baleni meneng atine gak mantep atau terus wis gak usah dilanjut mboten usah diulangi. Ya napa? Tidak perlu diulangi wis. Gak usah saya terangkan perbedaan pendapatnya. Kalau Syafi'iyah harus diulangi, tapi enggak. Kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan tadi sudah sah. Insya Allah juga diterima oleh. Kenapa? Karena ketidaktahuan arah kiblat kita. Lah sholat berikutnya baru kita menghadap kidul maneng. Sholat berikutnya kalau menghadap kidul maneng baru sholat yang kedua tidak sah. Kenapa? Karena sudah tahu kiblatnya. Leres nggih. Budhe kula niku tak nate teng Keputi kok ngrene waru karena tempat musola yang rumahnya Mbak kan temboknya di kana. Dipikir sholatnya menghadap sana padahal itu menghadap ke arah timur. Selesai sholat baru diberi tahu bahwa tadi itu salah, wis mboten usah ngulangi maneh. Mek dikandani pas tengah sholat ku tambah buyar sholatnya. Padahal kalau jenengan misal ngapunten sholat nggih, Bu. Nah, ini contoh. Ini supaya kita itu sholat itu biar tahu. Sholat ngeten nggih, salah kiblat. Saya ya.
Pak, kiblat jenengan salah. Apa yang jenengan lakukan? Ketika ada yang beritahu di tengah sholat jenengan, Pak, kiblat sampean salah, arah sebaliknya. Jangan dibatalkan sholatnya. Terus tinggal diputer. Ini praktek pernah dilakukan para sahabat saat kiblatnya berubah. Bahkan diputer sampai 180 derajat sholat jamaah, sholat subuh. Jangan kan begitu jenengan. Sholat melaku loh gak apa-apa. Dengan jalan tuh gak apa-apa sholat itu. Ketika keadaan mara bahaya dan jenengan keadaan khauf, takut, sholat kalau melaku gini boleh atau cepet gini boleh. Asalkan keadaan kita dalam keadaan takut, berperang atau jenengan di hutan kok kerasa kumburine macan ya, ngono boleh sholat sambil berjalan. Nanti kalau jenengan salah kiblat terus diingatkan orang di tengah-tengah sholat, loh iya ta, ojo jangan, tolong jangan. Gitu, makanya saya lebih baik tidak diingatkan, baru kalau sudah selesai sholatnya nggak usah dibaleni, sah. Tinggal nanti sholat berikutnya, ngoten. Oke, lanjut. Ini dalilnya. Dalam surat Al-Baqarah, walillahil masyriqul wal maghrib. Itu semua arah itu punyanya Allah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah terdapat wajah Allah. Maksudnya ketika kita sholat itu menghadap Allah. Memang kalau dalam keadaan normal dan kita tahu sholat itu menghadap kiblat, tapi hakikatnya kata Allah, ketika tidak tahu menghadap manapun itu adalah tetap sah. Astronot jenengan, astronot sholat nama buatan, misal astronot muslim sholatnya menghadap mana? Bingung di luar angkasa, mosok mengisor ngadap bumi. Wis pokoke sholat. Nah, iya wis muter-muter ngono sholatnya. Iya, betul. Oke, ini dalil umumnya bahwa sholat pun dihadapkan mana saja selama kita tidak tahu itu tetap sah. Dalil umumnya dalam ayat. Ibadah yang terikat kiblat. Sampun nggih. Bab syarat sah sholat sudah kita lewati, di akhir itu tentang arah kiblat. Selanjutnya ibadah yang terikat dengan kiblat selain sholat nopo mawon? Sholat jelas nggih. Mengubur jenazah. Kalau di kita, Pak ibu-ibu ke Jogja ini sudah pernah lihat. Ini waktu ke Jogja kan bolak-balik tahun jenengan. Mampir ke makam Muhammadiyah mboten? Sudah nggih. Bantul ya, lupa saya. Ya, daerah Bantul ya, lupa saya. Kok Bantul? Kulon Progo, boten kali, bukan Kiai Haji Madalan. Yang makam belum. Yang makam memang itu lahan masih banyak yang kosong, wakaf, dan memang diperuntukkan untuk makamnya warga Muhammadiyah. Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif juga dimakamkan di sana. Belum pernah ke sana. Monggo diagendaken nang Jogja. Oke. Kulon Progo. Di Kulon Progo itu dilihat betul-betul makamnya menghadap kiblat napa mboten? Dan itu makam sengaja dibangun memang berdasarkan syariat. Jadi kalau biasanya kita pokoknya menghadap kulon, ngoten nggih. Nah, nanti coba diukur itu. Kalau jenengan ke Kulon Progo, makam Muhammadiyah mboten makam Ki Haji Madalan. Itu tempat Buya Syafi'i Ma'arif dimakamkan di sana. Tapi Profesor Hamim kemarin saya lihat tidak dimakamkan di sana. Profesor Yunahar dimakamkan nang Didik lali aku, Dik. Prof Yun. Lali aku, Prof Yun. Ini saya belum ada kayaknya makam itu. Buya Syafi'i Ma'arif di sana. Nanti coba dilihat itu lurus kiblat enggak? Penasaran kan jenengan? Ke Kulon Progo, wah dianggap mana nih Jogja. Mengubur jenazah. Lah di kita ibu-ibu ngapunten nggih. Kita itu di lapangan, saya sampaikan, berhadapan itu dengan banyak orang. Jenazah itu loh, jenengan kan mboten pernah tumut toh, putri toh, perempuan nggak boleh toh.
Kalau wonten misalkan Pak Kodim, Pak Bu Kodim, wis kene sing nom-nom manut ae wis meneng ae wis jarno tegas Pak Bu. Yang lainnya enggak berani. Wong Pak Asmin orang Sitorjo saat dimakamkan kan banyak orang keputih datang. Itu sama orang itu mau ditaruh begini nih, anggap gini nggih. Anggap ini liang lahat nggih. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masuk. Iku dilebokno lewat kene itu tidak sesuai tuntunan, Bu. Yang sesuai tuntunan dilebokno ke arah kakinya dulu. Masuk. Tapi makam kita sing kene ono wit gede apa? Nah, kalau kondisi normal baru dimasukkan lewat. Nah, ngapunten almarhum Abah Kholik itu untung masih banyak kan yang datang lewat nemburi. Aku lewat nemburi ya. Tak kode ngono ae. Jadi masuk lewat kaki. Yang di bawah siapa? Yang tidak junub. Yang di bawah yang tidak junub. Kondisinya yang tidak junub atau semalam jima. Wis mari jima tapi junub ya apa tidak boleh. Nanti kita bahas kalau dalam kitab bab jenazah. Belum bukapan itu. Masuknya gini, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang di bawah tidak junub atau tidak setelah jima. Mesti ngono ditakoki. Ojo aku ngono. Nah, masuk langat. Nah, saya ingat Abah Kholik lewat belakang, red gitu. Tapi yang kemarin saya pas, saya nggak lihat yang kemarin Bu siapa? Bu Alfa, karena saya menjauh. Soalnya aku dikon dungo. Kenapa kok saya enggak rame maning karena ada apa? Itu kan ada apa? Aku menjauh. Soalnya mau aku kon dungo, kok wedi meneng rame meneng gua. Itu masukkan lewat gitu. Jadi dihadapkan ke arah kiblat. Cuma kita belum sempurna, hanya menghadap kulon ngono ae lho. Nanti kapan-kapan jalan-jalan aja ke makam Muhammad dia di Kulon Progo nanti jenengan ngukur dhewe iki bener enggak kiblat, gawe HP gawe kompas HP monggo. Melempar jumroh. Dan ini sulit kalau sakniki. Wis gak mungkin jenengan saged wis. Wong sakmono akene. Jutaan orang wis gak pokoknya gak menghadap gak apa-apa wis. Pokoknya ono nggon buat untuk melempar. Nah, gitu loh. Berdoa dan berzikir nanti saya terangkan menyembelih binatang, kurban, akikah, apapun bentuk sembelihannya dihadapkan ke arah kiblat, buang hajat menghadap kiblat. Nah, nanti kita terangkan. Satu-satu dulu. Mengubur jenazah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab ada 9. Yang paling besar diantaranya adalah menyekutukan Allah, membunuh tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, menuduh wanita berzina, lari dari medan perang, durhaka kepada orang tua, dan menghalalkan yang haram. Dilakukan di Baitullah kiblat kalian. Perhatikan. Ini ada 9 dosa besar. Dan apa? Menghalalkan yang haram dilakukan di Baitullah haram, tanah haram. Kiblat Baitul Haram kiblatikum ahyaan wa amwatan. Berarti kiblat itu tidak hanya untuk orang hidup tapi juga untuk orang mati. Loh, berarti ini maksudnya. Berarti menghadapnya orang mati itu di arah kiblat, ini dalilnya. Yang kedua, lempar jumroh. Lempar jamarot. Ya, Abdullah bin Umar biasa melempar jamarat ad-dunya dengan 7 kerikil kecil dan mengucapkan takbir setiap kali melempar batu. Kemudian melanjutkan hingga mencapai tanah datar di mana dia berdiri lama menghadap kiblat untuk berdoa. Sambil mengangkat tangannya kemudian dia melempar jamarat wusta dengan cara yang sama dan pergi ke kiri menuju tanah datar di mana dia berdiri lama menghadap kiblat untuk berdoa. Sambil mengangkat tangannya kemudian dia melempar jamarat aqabah. Tetapi dia tidak berhenti di dekatnya. Ibnu Umar berkata, saya melihat Rasulullah melakukan seperti ini. Kalau sekarang mboten saged jenengan, saya itu mboten saged wis. Gak usah ngeyel kok. Aku kudu menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap kiblat angel wis. Karena melingkar begini kan. Nah, lantainya berapa sekarang? Lantai 5. 1 2 3 4 5 ada 5 lantai. Ya. Kalau Indonesia itu mboten di waktu yang afdol. Dihormati saja. Jamaah Indonesia itu jadwalnya kapan? Malam hari. Waktu afdolnya kapan? Tergelincirnya matahari. Jangan coba-coba jenengan melanggar jadwal dari pemerintah Saudi. Engkau jenengan barengan karo wong Afrika sing gede. Kecepit. Maka kita hormati saja. Enggak apa-apa, yang penting sah, masih gak afdol.
Kita kan jadwalnya kalau Asia itu kan habis isya lah malam hari. Wis sepi enak jenengan. Kalau mau yang di lantai atas ya naik lift. Gini, lempar jamar itu sampai lantai berapapun tetap sah. Asal batu yang jenengan lempar betul-betul jatuh ke tanah Mina. Jadi batu yang jenengan lempar del itu jatuh ke tanah Mina. Lah, itu memang dibuat begitu. Disawat jebret, lugur nang ngisor nyentuh tanah Mina itu. Intinya begitu. Ya kan, mek ngawang nggak mungkin. Nah, sah jadi. Jadi ini dan ini sunnahnya, tapi sekarang nggak bisa, jangan memaksa, membahayakan diri. Berdoa dan berzikir, ibu-ibu ini sunnah juga. Tapi mboten saged, mboten nopo-nopo. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu an qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla. Menuju tempat sholat, musalla. Napa niki, Bu? Musalla ini bukan tempat kita yang paham hari ini. Ini tanah lapang. Tanah lapang tempat Nabi sholat id, tempat Nabi sholat istisqa. Ya kan? Dan berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Beliau menghadap kiblat, membalikkan selendangnya, lalu melaksanakan 2 rakaat. Sunnahnya berdoa itu menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang paling memungkinkan kita menghadap kiblat itu doa ketika selesai sholat. Tapi doa yang lain tidak apa-apa, nggak usah menghadap ke kiblat. Ini sunnah sifatnya. Nah, sunnah, nggih. Lanjut. Berdoa dan berzikir ini. Nah, ini panjang sekali, bukan kelihatan ya. Saya masukkan semua karena harus seperti itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu saya potong. Summa kharaja minal bab ila sofa falamma dana minas sofa qara'a innas sofa wal marwata min sa'airlah abda'a bima bada Allahu bi. Gimana ini? Nah, ini. Ketika Rasulullah sudah di dekat Bukit Sofa, beliau membaca innas sofa wal marwata min sa'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Jadi baca ini, Bu, ini sedikit manasik haji nggih, sedikit nggih manasik umroh. Ketika jenengan nanti misalkan umroh atau apa selesai tawaf. Nah, wis tawaf nggih, Ustaz itu yang tahu, Ustaz kemarin yang paling crash itu jenengan ya Ramadan. Ini yang banyak orang saya perhatikan ngejar yang sesuatu yang sholat nang multazam, semerap nggih. Multazam itu apa? Pintu. Padahal enggak begitu. Piye Ustaz Fitri kemarin waktu Ramadan PDM di situ tah? Dianjurkan di situ enggak kan? Di mana jenengan? Tak terangkan. Begitu tawaf. Ini kan gini, wis gini kiblat saya agak hafal. Ini namanya Hajar Aswad di sini, Bu. Wis seperti ini posisinya, menghadap timur dia. Ini namanya Rukun Yamani. Kalau kita sudah di sini, Allahu Akbar, isyarat saja di sini, ujung sini. Robbana atina fid dunya sampai mandek ono garis ya. Kalau sekarang enggak ada garis, kasih aja tanda di sana. Wis. Bismillahi Allahu Akbar, boleh bismillahi wallahu akbar. Muteri Ka'bah iki bebas doanya. Lah, multazam itu yang di sini kayak royokan, tak perhatikan. Setelah orang tawaf 7 kali, itu gak di sini, sholatnya tuh pas sunahnya di belakang makom. Wattakhidu min makomi Ibrahim musolla. Doanya begitu. Pas sholatnya apa, Bu, ngapunten? Ya wis, depan saya ini makam Ibrahim. Nanti kalau jenengan kasih kesempatan Allah umroh atau haji, cari waktu yang kosong, didelok ae. Masya Allah, waduh, tapi usahana iki lurus karo makam Ibrahim. Itu sunahnya. Sunahnya itu pas di lurusnya makam Ibrahim. Wong-wong ruwoyo anang multazam. Iki apa dasarnya? Lurus di makam Ibrahim, sholat 2 roh, Al-Kafirun, rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat, habis itu, ya betul ya PDM begitu, nggak mungkin PDM pasti sesuai syariat, sesuai dalil. Habis itu minum air, oh iya poso, tawafi malam gitu, minum air zam-zam, jangan duduk besok kalau minum, lus berdiri,
Minumnya berdiri. Ini syariat khusus ini. Minum air zam-zam tidak duduk tapi berdiri. Sunnahnya Nabi justru yaitu doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Wes sampai berarti di situ. Baru kan jenengan berangkat ke sofa dulu. Doanya ketika melihat sofa, gak usah melihat Ka'bah. Begitu kita mata itu terlihat sofa, innas sofa wal marwata min sa'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Wes itu tok, satu kali tok. Nanti yang doa menghadap kiblat itu saat di sofa dan di marwah. Jenengan tenang aja, gak usah gopo-gopo masih koncone gopo jarno. Tenang aja begitu jenengan di sofa, wes gak usah menghadap dulu ke kiblat. Wes gak ketok langsung dulu. Tapi kan jenengan tahu arahnya mana tadi kiblat kan? Sudah wes ngangkat tangan menghadap kiblat. Doanya apa itu ada nggak di hadis? Sudah. Ketika di sofa dan marwah usahakan menghadap kiblat. Gak usah gopo-gopo melayu rono meneng gak usah. Wes ya. Nah, tawaf ini bukan bab haji. Lanjutkan. Ini beliau naik ke atas bukit sampai beliau bisa melihat Ka'bah. Gak iso sakniki kula kali panjenengan naik bukit, sofa niku dipageri. Marwah entek roto karo tanah, hanya ditandai batu saja, batu yang tidak ditekel, tidak di keramik. Maka tetap sunnah kita jangan tinggalkan. Lalu beliau membaca kalimat tauhid, ya kan, sebentar. Beliau melihat Ka'bah dan menghadap kiblat. Nah, kan beliau menghadap Ka'bah dan beliau melihat Ka'bah dan menghadap kiblat. Kiblat fawajjadallahu wa kabbarahu wa qala. Itu. Jadi nunggu ngapunten. Nanti kalau diberi kesempatan wis gak usah gobo enak wis. Sampai sofa wis wong-wong gobo karepe jenengan kalem ae melihat Ka'bah, angkat tangan ya. Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Lanjut lagi. Wis panjang jalan sekera. Jenengan dzikir, jenengan doa, sudah. Sama tawaf tidak ada tuntunannya bacanya apa wis bebas jenengan. Ya, minta apa di situ sama Allah saat tawaf kecuali rukun yamani jenengan Rabbana atina fid dunya sampai Hajar Aswad. Sa'i juga sama. Doa sembarang sakarepe jenengan, dzikir sembarang sakarepe jenengan. Begitu nanti di sofa dan marwah, hadapkan dulu ke arah kiblat, angkat tangan, doa gak oleh ngawur. Doanya dzikir tadi, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahan lagi, la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Iku doano Palestina otomatis itu jenengan. Wa hazamal ahzaba wahda, hancurkan semua musuh-musuhmu, itu otomatis kita doakan untuk saudara-saudara kita otomatis. Ketika di itu ya, ini berdoa dan berzikir khususnya saat kita di sofa dan marwah. Usahakan menghadap kiblat. Wis, ojo nemplek tok kan. Saya perhatikan itu orang what begitu. Usahakan aja kita itu ibadah tenang aja wis gitu nggih. Lah setelah tawaf wis gak usah royan multazam. Oh nek go hijir Ismail wis gak usah wis. Cari saja yang lurus dengan makom Ibrahim. Masya waduh nggone utawa ada orang dinteni ae sampai kosong. Ditunggu saja sampai kosong. Kata bapak saya, meskipun tuh haji padete ya apa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Itu yang sesuai tuntunan. Nanti kalau haji ikut KBIH Muhammadiyah seperti itu nanti bimbingannya. Ayo gantian sholatnya dilurus dengan makom Ibrahim. Setelah sholat minum berdiri, jangan duduk. Malah salah kalau duduk, berdiri. Lanjut, menghadap kiblat bukan syarat tetapi adab dan kesunahan dalam doa dan dzikir. Menyembelih binatang jelas nggih. Apapun keadaannya, terutama kurban dan akikoh, meskipun kita beleh sembarang tidak untuk akikoh dan kurban, sunnahnya dihadapkan ke arah kiblat. Doanya sebetulnya ini.
Inni wajjahtu wajhiya wa ijalil ladina fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala bidzalik umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummatihi bismillahi Allahu akbar. Jarene bapak-bapak kesuwen wis sapine 15 gak mari-mari. Gak mari-mari. Maka saya di sini. Kalau saya nyembelih di sini. Allahumma minka walaka an, di sini baru sebutkan wa ahlihi. Ini ganti siapa bapaknya, siapa itu disebutkan wa ahlihi. Kemarin beli iki wedhus sapa? Wis belen. Iki wedhus sapa? Gak ono sing jawab panitia. Akhirnya apa? Doa saya umum. Ya kan? Doa saya umum. Allahumma atau Rabbana taqabbal minna, akhirnya begitu, terimalah ya Allah semuanya minna. Ditakoki ono sing jawab para panitia. Ya Allah. Atau bismillahi Allah akbar. Mek teko kene kadoan. Gak mari-mari sapi 15. Wedhuse 42. Gak mari-mari nggih dipotong. Buang hajat. An Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumu ghaid fala tastaqbilu qiblah wala tastaqbiruha walakin sarriku au azib au arribu. Apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Maknanya apa, Bu? Maksudnya apa? BAB atau pipis atau apapun itu menghadap kiblat gak boleh, membelakangi kiblat juga tidak. Lah ini tuh ada jamaah yang memahami hadis ini, jedenge dibongkar. Jedenge itu dibongkar karena membelakangi kiblat, dibongkar supaya tidak membelakangi kiblat, menghadapnya. Loh, ini kok timur dan barat terus? Ya karena Nabi di Madinah. Madinah berarti kiblatnya selatan. Membelakangi berarti utara. Kalau kita menghadap berarti ke barat, membelakangi berarti ke timur. Lah ini maksud maknanya apa? Maknanya di tempat terbuka. Kalau kula kali panjenengan sudah di dalam kamar mandi, itu tidak masuk kategori menghadap dan membelakangi. Gitu loh. Terbuka lah Masjidil Haram ya apa? Gak ono jedenge blas lan. Nah, ya kan? Yang disebut ini maksudnya adalah ketika di tempat terbuka jenengan misalkan kemana, ke gunung, camping atau sebagainya, jangan menghadap kiblat kalau tahu arah kiblat. Kalau kamar mandinya sudah menghadap barat kiblat atau membelakangi, ya wis biarkan, karena itu sudah tidak termasuk ini. Itu di ruang tertutup, yang disebut Nabi di ruangan terbuka. Ngoten, ini ada jamaah saya itu dibongkar wis kadung tak bongkar kamar mandiku. Gara-gara kamar mandi ini membelakangi kiblat, memahaminya itu. Loh, jenengan sih kesusu bongkar dorong ngaji wis dibongkar. Itu jamaah di Kalijudan, PRA Kalijudan. Ketuanya malahan. Ketua PRA, ketua pimpinan ranting Aisyah Kalijudan. Nah, nggih. Berarti kalau jenengan kamar mandinya itu enggak perlu dibongkar, enggak apa-apa. Yang tidak boleh sama Nabi itu ketika di tempat terbuka. Keputih kan sudah enggak ada. Nah, kalau zaman Nabi kan masih banyak orang buang hajat di tempat terbuka. Kalau dulu saya itu banyak di sana itu kececeran. Bekasnya itu ya Allah, iki sapa iki sing BAB di sini itu. Dulu waktu masih kecil. Nah, ini sudah nggih. Saya kira itu ini sudah enggak perlu. Baik ibu-ibu, ada yang tanyakan terkait ini sebelum saya lanjutkan tentang kurban, tentang kiblat, monggo. Cukup, enggak ada yang tanyakan tentang kiblat? Ada yang tanyakan? Saya buka lagi. Nah, enggak ada nggih. Nah, enggak ada. Ini enggak ada yang tanyakan? Istiqbalul kiblat enggak ada nggih? Ada. Saya lanjutkan ke bab niat. Mana? Nah, ini sudah masuk ke kaifiyah. Kita tentang bab niat dulu.
Kenapa kok niat penting? Ya semuanya akan dinilai niat. Tadi kan sudah nggih. Ini kan tentang syarat sah salat. Menghadap kiblat, waktu tahu waktu salat, menutup aurat, suci dari najis dan dari hadas. Berdiri tegak menghadap kiblat, niat ikhlas karena Allah. Salat dilakukan menghadap kiblat yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Sudah nggih, sebentar. Salat pada asasnya dilakukan berdiri, tapi kalau nggak bisa juga silakan untuk duduk, tidur atau sebagainya. Wajib. Sebentar. Mengarahkan pandangan ke arah sujud dengan menundukkan kepala saat berdiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza shalla rafa'a basarahu ila sama, fanazalat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un fata'ta'a ra'sahu. Rasulullah dulu salatnya melihat ke langit. Jadi Rasulullah sebelum melihat ke tempat sujud, dulu Rasulullah kalau salat melihat ke langit, kemudian Allah turunkan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Lalu kemudian Rasulullah setelah itu menundukkan kepalanya. Jadi Bu, menundukkan kepala itu termasuk mendukung kita sholatnya khusyuk. Mendukung sholatnya khusyuk. Allahu Akbar, maknanya apa? Artinya terjemahannya Allah Maha Besar. Maknanya berarti selain Allah ditinggalkan dulu ketika kita sedang sholat. Itu maknanya. Nah, berarti pandangan ke tempat sujud itu menambah kekhusyukan sholat. Nah, dilanjutkan dalam hadis Nabi juga la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fis salat aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah suatu kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat, atau jika tidak akan kembali kepada mereka penglihatan itu. Ini bentuk kecaman Nabi secara keras bahwa sholat itu tidak menghadap kemana-mana, pandangannya ke tempat sujud. Sholat itu dihadapkan pandangannya ke tempat sujud. Nah ini ma balu aqwamin yarfa'u absarahum ila sama fis salatihim fastadda qawluhu bidzalik hatta qala la yantahunna andalika aw la tukhdhan tofanna absarahum. Mengapa beberapa kaum mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat mereka? Kemudian beliau memperkeras ucapannya dalam hal itu hingga bersabda, hendaklah mereka benar-benar menghentikan perbuatan tersebut atau pandangan mereka akan dicabut. Ini kerasnya Nabi dalam sholat, supaya agar orang itu melihatnya ke tempat sujud, tidak ke tempat yang lain. Niat ikhlas karena Allah. Innallaha la yanzuru ila sautikum au amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Salat, ya kan? Niat ikhlas karena Allah, ini jelas ini. Tidak ada tuntunan yang sahih dari Nabi yang menunjukkan membaca lafadz niat sebelum salat atau membaca usolli atau nawaitu. Karena Nabi langsung memulai sholat dengan takbiratul ikhram, sehingga umat Islam diperintahkan mengikuti praktek Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini tidak ada dalil sahih dalam pemahaman Muhammadiyah yang sholat itu diawali dengan niat yang dibaca usolli atau nawaitu. Karena niat itu perbuatan hati, maka dalam pemahaman Muhammadiyah tidak perlu dibaca niatnya. Jenengan wudu itu sudah niat sholat apa mboten? Sudah niat sholat. Mau tidur sudah niat sholat subuh apa mboten? Mau tidur malam itu loh, sudah niat tidak nanti sholat subuh. Niat kan? Lah di dalam hati kan. Ini pemahamannya. Lah hukum melafadzkan niat dalam mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat lafadz niat dalam ibadah adalah sunnah agar lisan mengikuti hati. Wes, ini pendapat. Sebagian ulama Hanafi berpendapat melafadzkan niat hukumnya makruh. Melafadzkan niat itu mustahab bagi siapa yang azamnya tidak fokus. Azam itu apa?
bahasa Malaysia Upin Ipin ini. Azam, cita-cita, keinginan atau apa azam itu? Pokoknya keinginannya kuat di dalam hati itu azam. Itu kata Ibnu Nujaim Al-Hanafi, dibaca ketika tidak bisa fokus, maksudnya belum kuat. Dan yang terpilih dalam madhab Hanafi adalah mustahab. Nah, dalam madhab Hanafi dilafatkan Bu, usolli atau nawa diucapkan, dilafatkan dalam madhab Hanafi. Lanjut, Imam Fakhruddin Utsman Az-Zalai berkata ini, adapun melafatkan niat bukanlah syarat sah sholat, akan tetapi dipandang lebih baik agar niat untuk sholat menjadi terkumpul. Imam Alauddin melanjutkan, menggabungkan niat dalam hati dan ucapan lisan adalah kedudukan yang adil antara pihak yang mensunahkan dan pihak yang memakruhkan, karena hal itu tidak ada contoh dari generasi salaf loh. Imam Alauddin Al-Asfaghi mengatakan iki ngucapno niat itu tidak ada contoh dari generasi salaf. Siapa generasi salaf? Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu generasi salaf. Berarti generasi terdahulu tidak mengucapkan niat. Abidin mengatakan, dan ini merupakan pendapat Malazim menjadikan lafal niat sebagai perkara mandub, bukan sunnah, bukan pula makruh. Sebagian ulama Hanafi menyatakan makruh. Dari Ibnu Amir Al-Hajj menambahkan bahwa tidak ada riwayat dari para imam yang 4, dan dalam kitab Al-Mufid disebutkan bahwa beberapa masai kami mengatakan melafalkan lisan adalah makruh. Jadi dalam mazhab Hanafi dua pendapat, dianjurkan sama makruh, berarti dijauhi, tidak disukai. Masih mazhab Hanafi ini. Saya lanjutkan aja. Malik. Ulama Maliki mengatakan bahwa melafatkan niat itu boleh, dan yang lebih utama tidak melafatkannya, kecuali bagi orang yang was-was maka dianjurkan untuk melafatkannya biar tidak was-was. Ulama Maliki berkata melafatkan niat itu menyalahi yang lebih utama, kecuali bagi orang yang terkena was-was loh. Menurut Maliki lebih baik tidak diucapkan, hanya bagi mereka yang was-was. Para ulama Maliki menegaskan bahwa hakikat niat adalah kehendak hati, bukan ucapan, amalan hati, tetapi dikecualikan bagi orang yang was-was sama. Kesimpulan dalam mazhab Maliki, tidak diucapkan, lebih diutamakan. Kalau mazhab Hanafi tadi ada yang diucapkan, ada yang makruh hukumnya. Kalau dalam mazhab Maliki tidak dilafatkan, tidak diucapkan. Mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i jelas. Niat yang wajib dalam wudu adalah niat dengan hati, tidak wajib melafatkannya dengan lisan, dan tidak sah bila niat hanya lisan saja. Maksudnya hati. Dan apabila niat dalam hati digabung dengan lisan, maka itu lebih kuat dan lebih utama. Inilah pendapat ulama Syafi'i. Berarti nopo? Kalau Syafi'i diucapkan. Tempat niat ada di hati dan tidak disyaratkan melafatkannya dengan lisan sebagaimana telah disepakati. Dan tidak sah melafatkan niat tanpa niat dalam hati sebagaimana sudah disepakati, tetapi dianjurkan melafatkan niat dengan lisan disertai niat dalam hati. Niat itu di hati dan dianjurkan mengucapkannya sebelum takbir. Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Huzaimah telah berkata, meriwayatkan kepada kami Ar-Rabi, ia berkata Asy-Syafi'i jika hendak masuk melaksanakan sholat berkata dengan Allah menghadap Baitullah dan menunaikan fardu Allahu Akbar. Kesimpulan langsung nggih, melafatkan niat sholat pada saat takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah, karena niat sebelum takbir dapat membantu hati seseorang supaya lebih khusyuk. Jika tidak dilafatkan tetap sholatnya sah. Hanafi ada yang melafatkan, ada yang mensunnahkan, ada yang memakruhkan. Maliki belas, gak boleh kalau Maliki malahan, ya kan? Tidak perlu dilafatkan. Syafi'i dilafat notok gak sah, tapi hatine gak meluni. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu niati dhisik di hati baru dilafatkan. Kalau lupa tidak dilafatkan usolli atau nawaitu, menurut mazhab Syafi'i sholatnya tetap sah, tapi disunahkan, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i hati yang niat lupanya lebih kuat ditambahi dengan lisannya berucap.
Dalam mazhab Hambali, nanti belum saya simpulkan nanti simpulannya. Dalam mazhab Hambali disunahkan melafadzkan niat secara pelan, dan ini adalah pendapat resmi mazhab Hambali. Imam Zarkasi berpendapat ini adalah pendapat yang lebih utama menurut mayoritas ulama yang terakhir dalam mazhab Hambali. Mayoritas ulama yang terakhir dalam mazhab Hambali menganjurkan melafadzkan niat secara lirih bersama dalam hati agar lisan dan hati selaras. Saya lanjutkan. Pendapat yang membid'ahkan dalam mazhab Hambali juga ada yang membid'ahkan, yaitu Ibnu Taimiyah. Tidak ada seorang muslim pun yang menukil dari Nabi maupun dari salah seorang sahabat bahwa beliau melafadzkan niat sebelum takbir, baik pelan maupun keras, dan tidak pula memerintahkan hal itu. Ibnu Taimiyah berkata, manusia berselisih pendapat tentang melafadzkan niat pelan, apakah dianjurkan atau tidak. Ada dua pendapat, dan yang benar tidak dianjurkan melafadzkan niat. Ibnu Taimiyah berkata, bahkan madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, seluruh imam kaum muslimin apabila berniat dengan hatinya dan tidak mengucapkan dengan lisannya, maka niatnya sah. Jadi Bu, kalau madhab Hanafi, Hanbali ada dua, tapi pendapat yang terakhir Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Al-Albani, dan ulama-ulama Saudi Arabia, Al-Utsaimin, bin Bas, Shalih Fauzan, dan semuanya mengatakan tidak perlu sholat itu niatnya dilafatkan. Tidak perlu dilafatkan. Nah, Ibnu Qayyim ya, belum saya baca tadi sudah sedahului. Tidak mengucapkan. Ibnu Qayyim juga berkata tidak perlu untuk diucapkan. Ibnu Qudamah, tempat niat adalah dari hati, karena niat merupakan maksud dan kehendak terhadap sesuatu, dan tempat itu adalah hati. Tidak wajib melafadzkan apa yang ada di dalam hati. Kesimpulan, sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan atau mensunahkan, tapi sebagian besar tidak disunahkan dan tidak perlu. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan melafadzkan termasuk perbuatan bid'ah. Sampai di sini dilafadzkan apa mboten? Dilafatkan apa mboten? Usolli nawaitu napa mboten? Mboten usah. Tapi kalau jenengan pakai silahkan. Berarti nanti jenengan ikut Syafi'i, ikut Hanafi, ikut sebagian boleh. Tapi pendapat yang kuat berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah, niat itu tidak dilafatkan, tidak diucapkan. Jadi tidak dilafatkan atau tidak diucapkan. Perbedaan pendapat ini saya langsung saja wis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang niat? Cukup? Cukup? Gak ada? Monggo ada yang tanya, ini waktunya tinggal sedikit. Ya maaf, ini perbedaannya kenapa ya? Para ulama membolehkan dan mungkin pada ibadah yang lain seperti haji ya. Tapi haji Bu, diucapkan apa mboten? Jangan sampai mboten diucapkan haji loh nggih. Gak sah itu nanti kalau diucapkan itu. Begitu ambil miqat, pakai ikhram yang laki-laki, yang perempuan pakai baju biasa yang putih, yang penting ya nutup aurat. Harus diucapkan kalau haji, labbaika umrotan atau Allahumma labbaika umrotan, labbaika hajan wa umrotan boleh. Kalau diajar kita tamattu. Lah, kalau haji harus dilafatkan. Loh kok beda wis karo salat? Ya sudah, kita taati sami'na wa ta'na. Lah, ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i itu mengkiaskan, menganalogikakan dengan haji dan umroh. Haji dan umroh saja niat itu dilafatkan. Maka berarti lafat niat itu dipakai di ibadah yang lain juga boleh. Tapi pemahaman dalam Muhammadiyah enggak begitu. Selama tidak ada dalil khusus atau yang jelas tentang praktek itu tidak dipraktekkan. Sedangkan umroh dan haji itu jelas hadisnya dan praktek Nabi. Labbaika umrotan, berarti kita memulai umroh. Maka kalau sudah pakai ikhram, labbaika umrotan, kalau kita melanggar ya kena dam harusnya. Harusnya kena dam. Nah, ini penyebabnya. Yang tidak setuju itu. Para ulama yang tidak membolehkan, tidak ada dalil tentang melafatkan niat. Nah,
Prinsipnya ibadah itu harus sesuai dalil yang dituntunkan oleh Rasulullah. Alasannya begitu. Lah kalau kias tadi dengan ibadah yang lain itu tidak pas karena haji itu memang sudah ada aturannya dari Rasulullah yang ketika itu Rasul mengeraskan niatnya labbaika umrotan. Artinya apa labbaika umrotan atau labbaika hajjan? Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah atau umrah dan haji. Oke. Saya kira itu, monggo ada pertanyaan cukup? Kita bahas niat dulu, besok kita takbir. Setelah takbir berarti doa kita jenengan bagaimana? Allahumma ba'id. Selain itu enggak pernah. Pripun doanya? Bu aja. Sampai lupa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Enggak pernah. Ada lanjutannya enggak jenengan? Kan dilanjutkan kan? Ini terus sih. Lah itu yang salah. Nanti kita belajar. Yang benar bagaimana? Berhenti saat wa asila. Loh, saya kadang tarawih pakai itu biar tidak terlalu lama. Salat Id, Allahu Akbar. Ada tambahannya kan? Takbirnya berapa? 7. Kapan baca doa iftitah? Takbir pertama, sesudah takbir pertama atau sesudah takbir ke-7? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Pelan-pelan gitu. Makmum pasti lali ki imame ki. Lali imame ki lali. Dalam fikih pendapat yang lebih masyhur dan keputusan tarjih juga begitu berdasarkan penelaahan terhadap dalil-dalil dan kitab-kitab fikih yang disusun ulama ketika sholat Id, Allahu Akbar takbiratul ihram. Imam itu boleh membaca iftitah. Ya kebanyakan membaca iftitahnya setelah itu. Boleh dibaca setelah takbir ke-7. Tapi kebanyakan dalam kitab fikih dan keputusan tarjih bacanya ini. Lah kalau saya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Makmum subhanallah. Dieling no dipikir kene lah. Saya tadi itu sudah ngecek. Saya pengen delok Syekh Sudais ketika ngimami Id 2024 ada videonya, tak lihat jelas sekali Allahu Akbar, doa dia langsung doa iftitah dan doa yang pendek, cuma saya nggak bisa nerka apa yang dibaca. Baru takbir apa zawaid tambahan Allahu Akbar doa iftitahnya jangan panjang ya, Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja wes, berhenti di situ. Kalau ada tambahan itu malah enggak ada dalilnya. Atau Allahumma ba'id baini. Apalagi selanjutnya yang ketiga. Ini saya lupa. Bentar. Ini sebetulnya belum saatnya ini, tapi enggak apa-apa. Sebentar saya cepatkan ya, biar tahu doanya. Allah subhanallah. Kok lama ini? Bentar, ini panjang sekali. Bentar. Takbiratul ihram, nanti tata cara mengangkat tangan belum ya? Tata cara sendekap juga belum. Nah ini doanya ini aja dulu. Nanti Allahumma ba'id baini atau membaca wajahia. Nah itu pernah baca ini yang kedua ini? Pernah Bu? Ini yang panjang. Yang ini jangan disingkat, harus lengkap. Nabi bacanya lengkap. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Jadi ini tiga-tiganya ada dalil, tapi mana yang paling sering dibaca Nabi saat Nabi sholat
fardu atau sholat maktubah, ya ini Allahumma ba'id ini. Tapi tiga-tiganya dibaca Nabi, ya tiga-tiganya dibaca oleh. Tapi mana yang paling sering? Allahumma ba'id ini. Maka jenengan bisa memilih, kalau pengen cepet, pengen singkat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Kalau sholat iftitah, doanya apa? Doa iftitah dalam sholat iftitah, beda lagi. Doa iftitah dalam sholat iftitah apa? Beda lagi nggih? Hafal? Nanti kita bahas, kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ini loncat saja untuk penggambaran kita. Setelah ini sudah masuk bab sholat, mulai gerakan takbir, cara sendekap Nabi, doa iftitah, terus nanti bagaimana sujud dan gerakan-gerakan yang lainnya kita bahas satu per satu. Ada yang tanyakan? Sekali lagi cekap nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang melafadzkan niat, tetap kita hormati, itu pendapat-pendapat ulama. Tapi sekali lagi kita diajarkan pendapat yang kuat dan tidak ada dalil dari Rasulullah, dan Rasulullah serta para sahabat tidak mempraktekannya, yaitu niat itu tidak jadi nggak perlu usolli dan atau nawa itu sudah dalam hati, wis Allahu Akbar langsung takbiratul ihram. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.